Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Ramadhani dari kelas 12 IIS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan sosial. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang bersifat dinamis. Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, seperti pada ideologi, kebijakan pemerintah, maupun gerakan massa. Perubahan yang berdampak pada interaksi sosial, norma atau aturan, dan unsur kebudayaan ini bisa dikenal dengan perubahan sosial budaya. Ada beberapa jenis-jenis dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu jenis perubahan sosial yang pertama yakni perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Hal ini karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Contohnya perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Inkeles adalah salah satu ahli sosiologi yang menggolongkan teori evolusi ini menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama yaitu Unilinear Theory of Evolution. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut berawal dari yang paling sederhana, kompleks, dan sempurna. Yang kedua, Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Yang ketiga, Multilinear Theory of Evolution. Teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Sebagai contohnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain terjadi secara lambat, jenis perubahan sosial juga terjadi secara cepat atau revolusi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, revolusi mempunyai arti sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat revolusi agar bisa terjadi, yakni yang pertama, harus adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. Yang keempat, seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Yang kelima, adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Salah satu contoh revolusi yakni yang dialami oleh Indonesia pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perubahan sosial selanjutnya yakni perubahan kecil. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain perubahan kecil, ada juga perubahan besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin atau traktor pada masyarakat agraris. Jenis perubahan sosial berikutnya yakni perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana sosial. Mereka merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, dalam konteks perubahan yang dikehendaki, maka para perencana sosial inilah yang akan memimpin masyarakat dalam merubah sistem sosialnya. Dalam ilmu sosiologi, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu memiliki nama lain. Nama lain tersebut yakni social planning
atau perencanaan sosial, atau sering dinamakan pula dengan istilah social engineering atau perekayasaan sosial. Jenis perubahan sosial yang terakhir, selain perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan tidak dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila perubahan-perubahan tidak dikehendaki berlangsung bersamaan dengan perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mempunyai pengaruh. Perubahan dikehendaki sehingga keadaan tersebut tidak mungkin dirubah tanpa mendapat halangan-halangan dari masyarakat itu sendiri. Sering terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bekerjasama atau saling menerima dengan perubahan yang tidak dikehendaki. Hal ini menjadikan kedua proses tersebut akhirnya saling mempengaruhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.